Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saudara pada kajian teori belajar, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari teori koneksionisme. Saya sudah menyiapkan PPT untuk membantu Anda memahami lebih mudah. Teori belajar koneksionisme ini penciptanya adalah Thorndike, Edward Thorndike. Dia seorang ilmuwan yang hebat. Jadi kalau kita lihat tuh fotonya, ternyata kertas kerjanya agak sedikit berantakan. Nah, dia bukan tipe yang rajin-rajin amat, tapi dia tokoh yang hebat. Teori belajar behaviorisme, kita akan mulai mengingat dulu pada apa itu learning, karena teori belajar adalah teori tentang learning. Di Indonesia hanya satu kata aja, belajar. Padahal di sana selain belajar ada studi. Kita learning ya belajar, studi juga belajar. Apa bedanya? Studi ini adalah kegiatan mempelajari sebuah pengetahuan, kecakapan. Aktivitasnya, prosesnya, duduk di perpustakaan, menulis, rangkuman, dan sebagainya, itu adalah studi. Kalau sudah selesai, tidak ada yang berubah, nah, itu berarti tidak terjadi belajar. Walaupun dia sudah menghabiskan banyak waktu. Learning, menurut behaviorisme, adalah perubahan yang relatif menetap. Jadi nggak gampang hilang. Yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Sung membuat definisi yang lebih luas. Apa saja yang terjadi ketika anak itu memperoleh atau memodifikasi pengetahuan, skill, strategi, belief, keyakinan, attitude, abilitas, behavior melalui latihan, melalui studi, atau melalui pengalaman. Semua yang berubah, yang bertambah, itulah learning. Nah, maka yang kita akan kaji learning theory adalah bagaimana mekanisme terjadinya learning. Itu akan dijelaskan dari teori belajar. Kok anak jadi tambah pengetahuan? Kok anak memiliki perilaku ini? Kok ini sulit dibentuk? Ini teori belajar yang akan menjelaskan. Baik, karena koneksionisme adalah bagian dari teori belajar, kita tentu akan membahas sedikit pengantarnya teori behaviorisme. Ada 3 teori, koneksionisme, conditioning klasik, dan conditioning operan. Kemudian kita akan kenal dulu pandangan filsafatnya. Semua teori belajar behaviorisme itu mendasarkan pada pandangan filsafat bahwa manusia adalah produk dari lingkungan sosial budayanya. Apa artinya? Manusia lahir nggak ada perilaku, pola-pola perilaku yang dimiliki. Semuanya adalah hasil belajar, dibentuk melalui interaksi dia dengan lingkungan, tidak diturunkan. Anak raja serta-merta dia punya tata nilai, tidak, itu hasil belajar. Karakteristik teori behaviorisme, baik koneksionisme, conditioning klasik, conditioning operan, ini menekankan pada peranan lingkungan, yaitu bagaimana stimulus, objek yang ada di luar diri kita ditata, disajikan. Kemudian bagaimana respon yang dilakukan anak itu direinforce. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Teori behaviorisme kurang mempertimbangkan perbedaan individual. Ini beda dengan kognitif. Coba bandingkan dengan teori kognitif. Teori kognitif dia menekankan pada pentingnya peranan pemikiran, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai peserta didik. Yang anak satu dengan yang lain sangat boleh jadi berbeda. Behaviorisme enggak memikirkan itu, padahal ini penting. Contohnya apa? Buktinya apa? Ketika ada anak yang tidak yakin akan kemampuannya, dia belum menemukan hal berharga dari materi yang dipelajari, maka sangat boleh jadi dia akan melakukan belajar itu dengan setengah hati. Dan ini akan menghambat belajarnya. Itu hebatnya teori kognitif. Dia lebih luas lagi. Baik, sekarang teori belajar koneksionisme. Ada 3 hukum belajar yang dihasilkan dari risetnya. Ada hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Dari 3 hukum itu, kata kuncinya adalah koneksi, asosiasi. Apa itu? Koneksionisme memiliki postulat bahwa belajar itu adalah melibatkan pembentukan asosiasi atau koneksi antara stimulus, pengalaman sensorik, persepsi terhadap perangsangan atau stimulus yang ada, dan impuls saraf
respon yang memanifestasikan dirinya dalam perilaku. Jadi membentuk koneksi antara respon dengan stimulus yang ada. Singkatnya, menurut teori koneksionisme itu, belajar itu adalah menemukan koneksi antara stimulus dengan respon. Atau dengan kata lain, menemukan respon yang sesuai atas stimulus yang ada. Belajar terjadi dengan coba-coba, trial and error. Apa itu? Dalam memilih respon yang tepat. Ya, mencoba-coba. Tentu kesimpulan ini tidak terlepas dari hewan yang dijadikan percobaan dalam penyusunan dari koneksionisme. Semakin sering mereka membuat respon terhadap stimulus, maka semakin kuat respon itu terhubung, terkoneksi dengan stimulus. Nah, jadi koneksi akan makin kuat ketika respon makin sering dilakukan terhadap stimulus. Nah, kita lihat eksperimen yang dibuat oleh Thorndike. Dia membuat box dengan jeruji-jeruji di sini kayak kamar tahanan. Lalu di sini ada pintu yang dikasih kunci dan disambungkan dengan tuas. Yang kalau tuas ini diinjak, pintu kunci akan lepas dan pintu terbuka, kucing bisa keluar. Eksperimen ini dilakukan, kucing lapar, masukin box ini, dikunci. Lalu kucing itu akan jalan sana sini meong-meong, akhirnya menginjak tuas ini, kunci lepas, dia keluar. Nah, apa yang diamati dicatat oleh Thorndike, awalnya kucing itu membutuhkan waktu yang lama untuk menginjak tuas sehingga dia bisa melepas kunci dan keluar. Tapi setelah beberapa kali percobaan, akhirnya dia butuh waktu singkat. Begitu dimasukkan kunci, langsung dia injak tuas, keluar. Apa yang dijelaskan dari teori belajar ini? Kucing ini telah belajar apa? Nah, learning apa yang terjadi pada kucing? Yaitu respon menginjak tuas agar pintu terbuka dan kucing bisa keluar. Jadi yang dibentuk adalah asosiasi perilaku menginjak tuas ini dengan stimulus yang ada ini. Box dengan kerangkeng, dengan pintu, dan sebagainya. Ya, stimulusnya. Jika ada kayak begini, lalu respon yang dipelajari adalah menginjak tuas. Nah, saya akan cepat. Ada 3 teori belajar. Yang pertama, the law of exercise, hukum latihan. Ini ada 2 penjelasan. Pertama adalah the law of use. Respon terhadap sebuah stimulus itu akan memperkuat koneksi. Ketika orang melakukan respon terhadap stimulus, maka koneksi respon dan stimulus akan makin kuat. Sebaliknya, ketika respon tidak dilakukan terhadap suatu stimulus, maka koneksi respon dan stimulus itu diperlemah. Ya, ini teori ini, hukum ini menjelaskan pentingnya melakukan respon yang tepat terhadap sebuah stimulus. Makin sering dilakukan, makin memperkuat koneksi. Kemudian the law of effect, hukum efek, menekankan pada konsekuensi atas perilaku, yaitu apa? Respon yang menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan akan terbentuk belajar. Jadi kalau anak menghadapi satu stimulus, lalu dia memberikan respon, dan respon itu mendatangkan hal yang menyenangkan, dipuji, diberi hadiah, maka respon itu akan terbentuk sebagai belajar. Terkait dengan stimulusnya apa? Situasi tugas dan sebagainya. Sebaliknya, respon yang menghasilkan konsekuensi yang tidak mengenakan itu dianggap sebagai menghukum, maka respon itu tidak dipelajari. Ini teori sebelum tahun 1932. Setelah riset lagi, maka Thorndike merevisi teorinya, yaitu apa? Reward memang memperkuat koneksi. Perilaku yang dikasih reward, koneksi terhadap stimulus kuat. Tetapi punishment did not necessarily weaken them. Jadi hukuman tidak melemahkan koneksi respon dengan stimulus. Gampangnya, anak yang melakukan tindakan undesirable yang tidak dikehendaki ini ketika diberi hukuman tidak terus melemah, tidak terus kapok, sangat boleh jadi dia malah makin menjadi-jadi. Nah, maka ini revisi yang jadi penting. Dan yang ketiga, the law of readiness, hukum kesiapan. Ketika anak sudah siap melakukan sesuatu dan dia melakukannya, maka itu akan
merasa dihadiahi. Dan sebaliknya, kalau dia sudah siap tapi tidak melakukannya, maka itu akan dipandang sebagai penghukuman. Nah, apa yang menjadi implikasi penting dari teori koneksionisme? Tentang the law of exercise. Kata kuncinya adalah perbanyak respon terhadap stimulus, perbanyak repetisi. Di dalam bahasa Inggris, practice makes perfect. Ini yang implikasi penting. Makin banyak dilatih, makin perfect. Tentu ini cocok untuk misalnya mempelajari bahan-bahan ingatan yang simple. Kalau konsep yang rumit nggak bisa dengan repetisi. Kemudian the law of effect. Fokuskan pada pemberian reward atas perilaku yang dikehendaki, desirable behavior. Tidak pada memberikan hukuman pada anak yang tidak sesuai harapan perilakunya. Lalu yang ketiga, the law of readiness, hukum kesiapan. Untuk belajar yang optimal, ciptakan kesiapan. Sebab kalau belum ada kesiapan, akan gagal belajarnya itu. Contoh, kalau anak sedang kelelahan, Anda sedang lelah, belajar nggak bakal efektif, maka Anda harus istirahat supaya siap belajar. Atau jalan-jalan dulu, minum-minum teh, ya, bikin makanan kesukaan, lalu Anda belajar. Ketika anak belajar sesuatu yang baru, guru akan menyajikan materi yang baru, maka harus diciptakan create interest, hal yang menarik dari bahan yang belajar itu. Itu tanda kesiapan. Kalau belum siap, akan ada blok dan ini akan menghalangi terjadinya belajar. Prinsip dalam pengajaran, ya ini singkatnya saja, guru harus membantu anak memiliki habit tertentu. Kita tidak bisa mengharapkan anak punya habit begitu saja tanpa guru ikut campur. Kemudian habit yang sudah terbentuk sangat boleh jadi akan melemah, akan menghilang di waktu yang datang. Maka perlu dilakukan maintain. Dan yang terakhir, ketika kita akan membentuk satu habit, jangan dicampurkan dengan habit yang lain. Bentuk satu cukup, terbentuk cukup kuat, baru bentuk yang lain. Kalau bersamaan, ini akan bisa kacau. Ini saya kira poin yang penting dari teori koneksionisme. Saya yakin ini teori yang menarik. Anda akan bisa temukan pengalaman-pengalaman begini di sekolah sebagai bahan pelengkap belajar Anda. Terima kasih, selamat belajar. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.